Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan kedua yaitu membahas tentang batang tarik. Di mana setelah mengikuti perkuliahan batang tarik, kita diharapkan mengetahui perilaku keruntuhan batang tarik dan dapat mendesain penampang suatu komponen struktur tarik. Berikut sub pokok bahasanya dan masuk ke pembahasan batang tarik. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja seperti struktur-struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, kemudian ikatan angin, dan lain sebagainya. Nah, batang tarik di sini sangat efektif dalam memikul beban. Batang ini juga terdiri dari beberapa profil yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada plat di sini ya. Biasanya plat di sini bisa digunakan untuk atap. Kemudian ada profil bulat pejal, profil kanal, siku dan siku ganda, siku bintang, WF dan kanal ganda dan soft US. Nah, ini contoh-contoh yang biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada jembatan ya. Kemudian ada girder, ada apa ini namanya? Susunan rangka atap yang biasanya menggunakan profil kanal atau profil siku tunggal ya. Atau bisa juga siku ganda yang biasanya digunakan yaitu saling membelakangi satu sama lain. Kemudian pada struktur rangka jembatan dan rangka atap yang biasanya bentangnya besar, umumnya menggunakan profil WF atau H-beam. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini ya. Masuk ke pembahasan dari kalau kita bahaskan ini terkait tahanan nominal dari batang tarik ya. Kekuatan tarik nominal atau PN di sini dari suatu komponen struktur dapat ditentukan berdasarkan dua macam kondisi, yaitu yang pertama leleh tariknya atau tensil yieldingnya dari luas penampang gross di daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian juga selain itu ada keruntuhan tarik atau fracture yielding dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Nah, besarannya berapa? Ini ya. Untuk kondisi leleh tarik, pada kondisi kegagalan akibat leleh tarik, maka besarannya dapat dilihat dari SNI 1729/2015. Dalam persamaan D21 yaitu PN sama dengan FY kali
AG. Di sini dapat dilihat ya. Kuat tariknya atau PN di sini disimbolkan sebagai kuat tarik penampang utuh, gitu kan ya. Nah, yang dimana didapatkan dari tegangan leleh minimum baja yang digunakan dikalikan luas bruto dari komponen struktur, tergantung struktur yang diterapkan pada saat itu, misalnya profil WF atau profil siku atau siku ganda dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi keruntuhan tariknya dapat dilihat di persamaan D22 ya, di mana kekuatan tarik nominal pada kondisi kegagalan keruntuhan tarik. Besarannya itu sebesar PN sama dengan FU kali AE, di mana FU kali AE yaitu FU kali AN kali. Halo, Assalamualaikum. Tadi jam 12 aku pulang, aku nggak baca chat ya, ayah. Saya tidur. Nggak tahu sih, dulu aku kemana nggak ada orang. Di sini FU digunakan sebagai besaran tegangan batas atau batas dari strain hardening sebuah material baja. Dikalikan dengan AN, yaitu luas neto efektif dari elemen baja dikalikan U, faktor shear lag-nya. Nilai FY atau FU di sini tergantung dari mutu material yang digunakan, yaitu kuat leleh dan kuat tarik minimum atau kuat batas dari bahannya. Keruntuhan leleh atau yield-nya tingkat duktilitas itu lebih tinggi dari keruntuhan fraktur. Oleh sebab itu, maka faktor ketahanan tariknya antara keduanya antara FY dan FU di sini posisinya berbeda. Tentunya faktor keamanan untuk fraktur itu yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk kondisi leleh kita menggunakan AG ya. Untuk kondisi fraktur kita menggunakan AN di sini. Reduksi luas penampang batang tarik akibat lubang untuk alat sambung itu berbeda sehingga ada istilah luas penampang utuh atau agros AG dan luas penampang neto. Luas penampang bersih, yaitu luasan setelah memperhitungkan pengaruh lubang. Oleh karena sambungan las tidak memerlukan lubang, maka secara teoritis sambungan las akan lebih baik dibandingkan sambungan baut, sebab besaran AN-nya sama dengan AG atau tidak ada reduksi luasan.
Nanti saya tuliskan besaran dari AN. Nah ini ya, kekuatan tarik desain atau VT kali PN dan kekuatan tarik tersedia itu PN per omega kali T harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas dari lelah tarik dan keruntuhan tarik. Nah, tadi yang dibahaskan di atas kuat tarik nominal bahwa untuk nilai VTPN itu digunakan dalam metode DFPK ya. Sedangkan nilai PN per omega T digunakan dalam metode DKI atau desain kekuatan izinnya seperti di bawah ini ya. Di mana kuat tarik rencananya VT kali PN dengan VT sebagai faktor ketahanan tariknya dan PN sebagai kuat aksial nominal. Untuk kuat tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh yaitu tadi yang di awal yaitu besarannya adalah PN sama dengan FV kali AG. VT-nya kita menggunakan 0,9 untuk penampang utuh terhadap keruntuhan leleh. Dan kuat tarik penampang berlubang akan memanfaatkan perilaku strain hardening pada kondisi regangan inelastis yang akan dipicu adanya lonjakan tegangan dan konsentrasi di sekitar lubang. Sehingga besaran PN-nya adalah kita menggunakan FU kali AE, yaitu besarannya sama dengan FU kali AN kali U. Ya, nah ini apa itu luas neto atau AN? Yang pertama beberapa hal ya yang digunakan sebagai parameter AN atau AE, yang dimana lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat sambung berupa baut akan mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pola kekuatan tarik dari penampang tersebut. Kemudian definisi dari luas neto secara sederhana adalah luas bruto dari penampang dikurangi dengan luas lubang yang disediakan untuk kebutuhan penampang baut. Jadi kalau misalnya dalam satu penampang kita menggunakan ada satu baut aja, hasilnya AN-nya adalah AG minus luasan lubang tersebut. Kalau dua tinggal dikalikan dua lubangnya tadi ya. Kemudian lubang untuk penempatan baut umumnya dibuat lebih besar 2 mili. Ini karena ada faktor bisa jadi karena kesalahan pekerjaan. Jadi diberi batasan sampai 2 mili dari ukuran diameter nominal baut. Dan pada proses pembuatan lubang ini umumnya akan terjadi kerusakan di sekeliling lubang. Sebagai akibatnya, maka ukuran lubang yang sudah jadi akan lebih besar sekitar 2 mili. Sehingga secara total ukuran lubang baut yang sudah jadi akan lebih besar 4 mili ya ke kanan dan ke kiri ya daripada ukuran nominal bautnya. Misalnya bautnya 20 bisa jadi 24 atau 26. Jadi luasnya itu penampang dibatasi sampai 0,85 kali AG. Nah, berikut dimensi nominal lubang baut. Ya, di sini ada biasanya kita menggunakan M16, M20, M22, M24, M27, M30 sampai M36 dengan standar diameternya sebagai berikut di tabel. Ya. Nah, ini ukuran lebihnya jadi lebih 2 mili karena ada faktor pekerjaan tadi. Slot pendeknya sekian, untuk slot panjangnya sekian. 22 sama 40 ini 26, 30, 55 ya.
Ini masuk contoh soal. Ini baru kita membahas sampai di AN. Minggu depan kita akan membahas mendesain penampang struktur tarik. Contoh soal 1, plat baja dibebani tarik di dua sisinya, lebar 90 mili, tebal 10 mili, panjang sembarang. Pada plat baja ada 5 lubang, diameter 24 mm secara zigzag ya. Lubangnya mana? Kalau kita lihat gambar di situ ada lubang B, E, F ya. Dengan maksud agar optimal. Hitung luas penampang netonya AN-nya. Besar AN-nya berapa? Di sini ada tinggi penampang yaitu 90 dan tebal penampangnya adalah 10 mili dengan jarak antar bautnya antar as ya. Dari as ke as itu 40, secara vertikal dan secara horizontal ada 30. S dan G-nya kalau dilihat dari gambar ya. S-nya itu ada 30 dan G-nya adalah 40. Nah, kemudian kita pecahkan cara mencari AN-nya. Jawab ya. Kita terus dulu diketahuinya. Diketahui yaitu diameter baut, diameter 22 mili dengan diameter lubang yaitu dilebihi 2 mili. Besarnya 24 mili. Untuk menambah adanya kerusakan akibat pengerjaan, kita bisa tulis sampai 26 mili ya. Ditanya yaitu AN, luas netonya. Nah, kemudian untuk lubang dengan pola zigzag harus ditinjau dari berbagai kemungkinan adanya potongan yang menghasilkan penampang kritis atau penampang dengan nilai AN yang terkecil. Sehingga kalau kita lihat gambar, kita tinjau ada dua jenis potongan. Yang pertama arah vertikal. Ini ya, ini potongan pertama. Nah, jadi titik A, titik B, titik C. Kemudian yang kedua ada potongan titik D, E, F, G. Oke, kita bandingkan hasilnya. Nah, tinjau potongan tadi ABC ya. ABC besaran darah. Tinggi penampang 90 dikurangi 26. Tadi saya sampaikan bahwa diameter lubang itu dilebihkan 2 mili dan ditambah 2 mili karena ada pengaruh dari kesalahan pengerjaan. Kita hitung ada tambahan pengaruh kesalahan pengerjaan. Jadi ditulis diameter lubangnya adalah 26. Sini ya. Berarti 90 dikurangi 26 kalikan tebalnya yaitu 10. Nah, besaran AN-nya adalah 640 mm persegi. Nah, untuk DEFG untuk tinjauan potongan DEFG yang memotong dua lubang secara diagonal sehingga pengaruhnya harus dimasukkan dengan adanya pengaruh diagonal. Besarnya pengaruh diagonal digunakan rumus S kuadrat per 4G. S masih ingat ya? S itu jarak horizontal antar baut. S kuadrat, nah ini ada S kuadrat per 4 kali G. Ya, 4 kali G. G adalah jarak as baut arah vertikal ya. Nah, untuk di depannya ini sama tinggi penampang 90 dikurangi 2 jumlah bautnya dikalikan lubang diameter lubangnya 26 dikalikan tebalnya 10. Dapatkan 436,25 mm persegi. Nah, ternyata potongan melalui lubang secara diagonal memberikan nilai AN yang paling kecil,
yang paling kritis. Jadi kita menggunakan nilai yang paling kecil, yang paling kritis. Jadi pola zigzag jika dipelajari maka yang mempengaruhi adalah besarnya sudut diagonal terhadap arah gaya. Jadi semakin besar sudutnya, misal maksimal 90 derajat, maka kinerja batang akan semakin terpengaruh. Biasanya kenapa digunakan pola zigzag ini? Yaitu bentuk penghematan ruang. Untuk luasan plat yang sama dapat memuat jumlah baut yang lebih banyak. Tapi tidak semua konfigurasi dari pola zigzag ini akan memberikan keuntungan ya. Ada beberapa kasus yang dia harus dilakukan apa namanya? Dilakukan pemeriksaan sesuai persyaratan praktis dalam pemasangan baut. Nah, sekian, terima kasih.